Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya ingin melakukan presentasi dari hasil kerja saya yang berjudul bentuk-bentuk plagiasi dan cara menghindarinya. Plagiarisme atau sering disebut plagiat. Plagiarisme atau plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbitan karangan tersebut. Sesudah 2 kali 24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulisan saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Plagiarisme verbatim paling tinggi bahwa milik karya selanjutnya dilakukan dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya, sehingga menjadi sebuah karya baru dan dikesankan sebagai karya orisinal dari pelaku plagiarisme. Plagiarisme ini dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarisme. Jika pengutipnya jujur, diformulasikannya menjadi kutipan langsung dan dicantumkan referensi tempat kutipan itu diperoleh. Namun, pelaku plagiarisme parafrasa akan melakukannya dengan mengambil alih kutipan tadi dan menampilkannya sebagai kutipan tidak langsung. Lagi-lagi dengan tidak menyebutkan sumber rujukannya, sehingga memberi kesan bahwa kutipan tadi orisinal berasal dari pelaku plagiarisme tersebut. Plagiarisme parafrase juga berlaku dalam hal tulisan asli itu diterjemah dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Selanjutnya ada plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Plagiarisme parafrasa yang lebih tersambung adalah plagiarisme kata kunci atau plagiarisme frasa kunci. Di sini, pelaku plagiarisme hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya. Selanjutnya, ia memformulasi ulang kalimat-kalimat dalam tulisan aslinya, tetapi tetap memasukkan di sana-sini kata kunci atau frasa kunci dari si penulis asli, tanpa mau menyebutkan sumber rujukannya. Yang terakhir ada plagiarisme struktur gagasan. Di antara semua jenis plagiarisme struktur gagasan adalah jenis yang paling tersembunyi dan paling sulit dilacak. Di sini, pelaku plagiarisme mencontek gagasan orang lain, dan kemudian gagasan ini dituangkan kembali melalui rangkaian kalimat, dengan kata kunci atau frasa kunci yang berbeda. Gagasan orang lain itu bisa saja berasal dari sumber tertulis, film, atau bahkan tuturan lisan yang disampaikan melalui berbagai forum. Dalam konteks ini, kata kunci dan frasa kunci dari si pemilik gagasan awal memang sudah tidak lagi dipakai, tetapi struktur gagasannya masih sama. Pencontekan ide seperti ini sulit untuk dibuktikan karena kesamaan gagasan seperti itu bisa diakui terjadi secara kebetulan. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah menghindari plagiat. Yang pertama ada sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi ini, penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman, audio, atau visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Sitasi dapat berupa body note maupun footnote. Selanjutnya ada catat sebagai sumber daftar pustaka sejak awal.
Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika penulis menulis karya tulis. Sayangnya masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun saat berpotensi untuk melewati satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dapat artian, citasi telah tercantum di body note atau footnote, namun luput dalam daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir, pun akan sangat membantu dalam menyusun daftar pustaka. Yang ketiga adalah lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara mengutip langsung. Yang keempat, lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, kadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada gunakan aplikasi anti plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisannya, kita bisa menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Misalnya menggunakan aplikasi tesi.id. Dengan aplikasi anti plagiarisme, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi yang akan menunjukkan beberapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan. Baik, 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 saya Putri Ramadhani. Saya sudah melakukan presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.